jika tidak ingin menanggung perihnya suatu kebodohan. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Nah, kita masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang membaca puisi. Namun, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Apakah ada anak ibu yang ingat materi kita minggu lalu? Tidak ada yang ingat? Iya, silakan anak ibu. Tika. Iya, minggu lalu kita membahas tentang suasana, tema dan makna dalam puisi. Tepuk tangan kepada anak-anak Tika untuk menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kompetensi dasarnya itu mendemonstrasikan atau membaca puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Nah, nanti kita akan latihan vokal itu bagaimana, intonasi itu bagaimana, dan ekspresi itu bagaimana. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Nah, sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita, silakan Anda dan sekalian membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Jadi, Ibu sengaja membentuk kelompok supaya pembelajaran kita lebih pornografis lagi, sehingga kalian seperti memiliki teman sharing atau berbagi informasi. Nah, begitu anak-anak Ibu. Lanjut lagi. Nah, kita masuk ke materi sekarang. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam membaca puisi. Kita tidak langsung membaca puisi, tetapi kita harus mengetahui dulu hal-hal yang perlu kita ketahui dalam membaca puisi. Sehingga saat kita membaca puisi, lebih dapat lagi dari segi ekspresi, vokal, dan intonasinya. Nah, yang pertama ada rima dan irama. Anak-anak Ibu sebelumnya ada tahu rima itu apa? Nah, kalau belum tahu, perhatikan Ibu ya. Rima itu merupakan persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata akhir atau huruf terakhir dalam setiap bunyi lari. Contohnya pada puisi Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku tak maukan seorang merayu. Sekalian, inilah yang dimaksud dengan rima, yaitu persamaan bunyi pada suku kata akhir. Ini contoh puisi Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kata merayu. Ini yang dinamakan huruf terakhir dalam setiap lari. Inilah yang dinamakan rima. Ini yang dinamakan rima kembar. Akhir larinya berakhiran u. Ini yang dinamakan rima kembar. Rima ada berbagai macam. Ada rima kembar. Ini seperti yang dijelaskan. Ada rima sejajar dan rima berpeluh. Kalau tadi rima itu persamaan bunyi, sekarang irama. Irama itu tinggi rendahnya goncangan. Setiap kata. Jadi kita harus menyesuaikan irama dengan katanya. Jangan pula katanya, misalnya contoh di dalam sebuah puisi ada kata ibu. Kalian baca dengan nada tinggi, ibu. Pasti tidak sesuai kan? Kita harus lebih rendah lagi menyebutkannya. Contohnya ibu.
ya, anak-anakku sekalian. Yang dimaksud dengan rima dan irama di sini artinya dalam membaca puisi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Lanjut, artikulasi. Artikulasi ini yaitu penjelasan suara dalam mengucapkan huruf vokal. Harus jelas a, i, u, e, o. Ya, bukan berkumur-kumur. Harus jelas. Jadi, dalam membaca puisi harus jelas ya anak-anak. Nah, lanjut, mimik wajah atau ekspresi wajah kita harus sesuai dengan isi. Jadi ketika kita membaca puisi sedih, ekspresi kita atau mimik wajah kita harus sedih juga. Jangan pula kita membaca puisi sedih tapi kita malah gembira atau ketawa-ketawa, kan tidak sesuai. Jadi jika kita membaca puisi sedih, usahakan ekspresi wajah kita juga ikut sedih. Yang keempat, mengatur pernapasan. Jadi kalau kita membaca puisi, jangan tergesa-gesa, bawa santai saja dan sesuai dengan temponya. Jangan pula kalian seperti dikejar-kejar. Dalam membaca puisi itu harus santai, rileks. Nah, selanjutnya itu ada penampilan. Jangan pula kalian pada saat penampilan kalian gemetaran. Usahakan jika kaki kalian yang gemetar diinjak sedikit atau tangan kalian gemetaran ditaruh di dalam kantong seperti itu. Nah, selain yang Ibu jelaskan tadi, yang perlu kita perhatikan dalam membaca puisi yang Ibu jelaskan tadi, dan selain itu ada juga yang ini vokal, ekspresi, dan intonasi. Nah, anak-anak Ibu tahu itu apa itu vokal? Nggak tahu ya, karena Ibu sudah di puisi depan. Vokal itu tinggi rendahnya nada pada saat kita membaca puisi. Yang kedua ada ekspresi, suatu kejiwaan terhadap perasaan kita pada saat membaca puisi. Nah, ekspresi ini kita harus menjiwai. Ibaratnya kita ekspresi kita seperti yang saya sampaikan tadi, jika membaca puisi sedih kita harus sedih. Yang ketiga ada intonasi. Intonasi ini tinggi rendahnya pengucapan suatu kata pada saat kita membaca puisi. Berarti ada tekanan-tekanan tertentu dalam kita membaca puisi. Nah, di sini aku akan memutar sebuah video yang membaca puisi dengan menggunakan ekspresi, vokal, dan intonasi yang jelas. Bisa kita lihat bersama ya, diputarkan. Bisa Anda Ibu sekalian melihatnya. Nah, itulah sekilas pembaca puisi dengan menggunakan ekspresi, intonasi, dan vokal yang jelas. Nah, silakan sekarang berdasarkan LK yang telah dibagikan sebelumnya. Di situ ada antologi puisi atau kumpulan puisi. Silakan berembuk dengan teman sekelompoknya. Lalu tentukan puisi mana yang akan kalian bacakan ke depan. Berdasarkan cara membaca puisi dengan memperhatikan intonasi, ekspresi, dan vokal. Jadi itulah pembacaan puisi dari teman kita tadi. Semua sudah kebagian dalam membaca puisi, sudah maju semua. Ibu lihat intonasinya, vokalnya sudah jelas, intonasinya juga sudah jelas, dan ekspresinya juga sudah jelas. Bagus anak-anak Ibu sekalian. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk kepada penyimpulan. Adakah anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan kepada Dina. Iya, betul sekali. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu cara membaca puisi yang baik yaitu dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini
Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi